Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Semangat pagi, luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah, tetap semangat yang kencang ya kawan-kawan. Mudah-mudahan menjadi penyemangat buat kalian semua atas video-video yang hadir membersamai kalian. Kali ini saya akan bahas nunggak pinjol digugat secara perdata dan dilaporkan ke kepolisian, dilaporkan secara pidana. Bagaimana ini bisa terjadi dan pencerahannya seperti apa? Saya akan jelaskan buat kalian. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel YouTube ini membuat kalian makin tidak ada lagi rasa takut menghadapi situasi gagal bayar pinjol baik legal maupun ilegal. Channel YouTube yang senantiasa memberi support buat kalian semua untuk yang mengalami situasi gagal bayar. Kali ini saya akan bahas pidana dan perdata. Nasabah digugat secara perdata dan dilaporkan secara pidana ke kepolisian untuk yang gagal bayar pinjol. Saya akan jelaskan buat kalian. Semoga mencerahkan. Namun seperti biasa, sebelum saya jelaskan, saya mohon bantuan dan support dari kalian semua dengan cara di subscribe channel Jamal Official Vlog. Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya, ditekan tombol merah loncengnya agar Anda langsung mendapatkan notifikasi atas video terbaru yang saya upload setiap harinya. Kawan-kawan juga boleh tergabung di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol. Untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan saya sematkan di kolom komentar. Kalian juga boleh tergabung di grup WhatsApp PMP. Nah, ini grup WhatsApp yang paling banyak diminati dan dinanti-nanti udah 4.000 orang ya, kurang lebih tergabung di grup WA PMP. Nah, kalian yang ingin join silahkan. Syaratnya hanya memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP begini. Nah, silakan Anda memesannya di nomor ini ya. Ini nomor untuk pemesanan kaos PMP, bukan untuk sharing atau konsultasi. Anda yang sudah memesannya otomatis dimasukkan ke dalam grup ya. Ada saya di sana, bisa sharing dengan para mentor-mentor juga ada di sana. Silakan ya. Dan ini adalah grup yang paling aman, tidak ada joki dan lain-lain. Kawan-kawan semua, Anda yang sudah tergabung boleh untuk mengikuti sharing sesi konsultasi online melalui aplikasi Zoom, dilaksanakan setiap hari Rabu setiap pekannya. Dan Anda juga ya yang sudah tergabung di grup WA PMP boleh untuk memiliki ini, stiker dilarang masuk atau stiker stop masuk. Yang mana ini adalah sebagai warning atau peringatan siapapun tidak boleh masuk pekarangan rumah Anda, masuk ke rumah Anda tanpa izin, termasuk DC ya, DC pinjol yang suka nyelonong masuk. Stop langkahnya. Kalau mereka tetap menerus masuk, artinya mereka diduga melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP dan di pasal 257 ayat 1 KUHP yang baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Rekam, videokan, tapi tidak usah diviralkan. Simpan untuk Anda laporkan ke kantor polisi untuk melaporkan kegiatan penerobosan ke dalam rumah tanpa izin. Mudah ya untuk memilikinya, silakan hubungi nomor ini. Tapi harus menjadi member WA PMP dulu. Nah, kawan-kawan satu lagi nih, kaos stop rapuh yuk tangguh ojo kendor. Nah, ini mau memilikinya biar Anda tersemangati terus, silakan hubungi nomor ini. Tulis pesannya, saya pesan kaos motivasi. Nah, saatnya Anda ya untuk mendengarkan ulasan dari saya terkait masalah pidana dan perdata atas gagal bayar kalian. Simak videonya, semoga menguatkan. Alhamdulillah teman-teman ya, saya ingin menjelaskan ke kalian semua karena ini banyak sekali pertanyaan terkait masalah gagal bayar kalian. Bagaimana Pak kalau kita gagal bayar? Kalau kita menghadapi situasi gagal bayar, banyak sekali menerima somasi, banyak sekali menerima pemberitahuan, banyak sekali menerima informasi bahwa bila gagal bayar, maka dampaknya akan cukup meluas, termasuk dampak baik secara hukum pidana maupun hukum perdata. Saya akan luruskan, saya akan ulas buat kalian semua ya. Nah, kawan-kawan, Anda dan pihak dari pinjol sudah menyepakati dalam bentuk komitmen atau dalam bentuk perjanjian ya, kesepakatan sudah tertuang walaupun secara elektronik ya, Anda sudah mengikatkan diri
Jadi undang-undang di antara kedua belah pihak secara perdata ya. Jadi Anda sebagai debitur dan pihak pinjol sebagai kreditur. Ketika ada gagal bayar, ketika tidak ada kesanggupan bayar, artinya ada salah satu pihak yang tidak memenuhi atau tidak melakukan pemenuhan kewajiban. Ada haknya yang dilanggar, seperti itu. Nah, otomatis mereka yang merasa haknya tidak terpenuhi, boleh dong melakukan upaya hukum, ya, termasuk upaya yang saya jelaskan adalah upaya untuk menggugat Anda karena diduga telah melakukan tindakan wan prestasi atau tidak menyelesaikan prestasi, tidak menyelesaikan pemenuhan atas perjanjian yang sudah Anda sepakati berdua bersama ya, masing-masing pihak. Nah, ini yang terjadi. Mereka berhak dari pihak pinjol untuk melakukannya, untuk menggugat Anda. Ya, walaupun mungkin melakukan upaya gugatan sederhana GS karena utangnya biasanya di bawah 500 juta ya, utang pinjol kalian. Nah, ini yang akan mereka lakukan. Nah, perkara mereka akan melakukan atau tidak terlepas dari pihak pinjolnya mau atau tidak melakukan upaya hukum ini. Padahal secara undang-undang boleh, secara hukum mereka bisa dan boleh untuk melakukan itu. Karena untuk mengambil hak mereka atas uang yang sudah dikasihkan ke kalian, ke Anda yang saat ini gagal bayar. Namun, pada prakteknya, pada kenyataannya, hal itu tidak pernah mereka lakukan. Biasanya mereka hanya sebatas melakukan upaya melalui somasi, ya, untuk memberitahukan atau teguran keras dari mereka melalui para advokatnya atau kuasa hukum yang sudah mereka tunjuk. Seperti itu. Namun jarang, dan saya belum pernah mendengar sampai dilakukan upaya menggugat nasabahnya. Ingat, menggugat itu bukanlah hal yang mudah, bukan hal yang murah juga. Mungkin bagi mereka pihak pinjol bilang ya mudah saja kalau kami mau menggugat. Namun ada satu hal ya, mungkin mereka akan pikirkan matang-matang, dipertimbangkan baik-baik. Apakah dengan menggugat itu akan selesai? Apakah haknya akan terpenuhi? Ya, mungkin itu juga salah satu pertimbangan. Karena kita banyak melihat yang gagal bayar itu bukan hanya satu orang, bukan hanya 2 orang, bukan hanya 3 orang, tapi bisa ratusan ribu orang yang mengalami situasi gagal bayar atau tidak mampu dan tidak sanggup untuk melakukan pembayaran di pinjaman online. Nah, itu teman-teman ya. Mereka bisa sebenarnya, tapi mereka tidak menggunakan upaya atau opsi tersebut. Jadi, kalian yang gagal bayar tidak lagi bertanya, bisakah digugat secara perdata? Bisa, sangat bisa dan terbuka lebar untuk Anda digugat. Namun, opsi tersebut tidak diambil oleh pihak pinjol, mungkin pertimbangannya banyak hal ya. Pertama, mereka harus mengeluarkan biaya. Ya, sekarang kalau misalnya Anda utangnya cuma 2 juta, 5 juta, 10 juta, sementara biaya nanti yang keluar ya bisa melebihi dari apa yang mereka gugat. Kan nggak mungkin juga, konyol. Utang cuma 5 juta, utang cuma 3 juta, digugat secara hukum. Logikanya nggak nyampe. Berapa sih pihak pinjol itu harus bayar pengacaranya, akomodasi, bayar biaya perkara yang timbul, dan lain sebagainya, biaya pendaftaran perkara, ya. Nggak murah dan nggak mudah. Itu yang saya bilang, nggak murah dan nggak mudah. Terjawab kan? Bahwa mereka boleh dan bisa saja menggugat Anda secara perdata. Nah, ini Pak, satu lagi. Pidana Pak. Ini gimana Pak? Banyak yang bilang, kalau tidak bayar itu dipenjara Pak. Kena pidana, bahwa nasabah sudah menipu, melakukan penipuan. Ya, memang bisa saja sebelum ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 99. Tapi Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 telah lahir di tahun 99 tentang hak asasi manusia. Khususnya kalau kita lihat di pasal 19 ayat 2 yang mana berbunyi tidak ada seorang pun boleh dipidana penjara atas putusan pengadilan karena tidak melakukan kewajiban pembayaran utangnya. Ya, sudah jelas. Jadi sudah jelas banget. Dan ini yang bicara bukan saya. Yang bicara undang-undang. Yang bicara Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 di pasal 19 ayat 2 Undang-Undang tentang HAM. Tidak ada seorang pun boleh dipidana penjara atas putusan pengadilan karena tidak melakukan kewajiban pembayaran utangnya. Fix, nggak bisa dipenjara, nggak bisa dipidana, nggak bisa dijatuhkan pidana terhadap mereka yang tidak melakukan pembayaran utangnya, termasuk utang pinjol. Jelas?
Jelas ya, tadi secara perdata saya kupas, secara pidana saya kupas ya. Jadi kalau Anda masih menemui pesan-pesan penagihan, WA, email, atau apapun sejenisnya yang menakuti kalian terkait upaya-upaya hukum yang akan mereka lakukan, para penagih, para juru-juru tagihnya dan sebagainya yang menagih kalian, ya jawabannya ini sudah jelas. Jadi nggak usah lagi ada rasa takut yang berlebihan, nggak usah ada rasa resah dan lain sebagainya. Kalau ini memang benar dijalankan, kalau misalnya memang benar, ya bisa dipenjarakan itu yang gagal bayar, nggak bayar utang. Dari dulu, kantor polisi sudah penuh, lembaga pemasyarakatan sudah penuh, dengan teman-teman yang ada di balik jeruji besi karena tidak bayar utang. Atau mungkin pengadilan negeri sudah penuh dengan orang yang digugat atau menghadiri gugatan terhadap dirinya atas perkara tidak bayar utang. Oke? Mudah-mudahan video kali ini mencerahkan buat kalian semua, dan saya sengaja membuat video ini berdasarkan banyaknya pertanyaan dari kalian semua yang mungkin belum terjawab atas video-video saya, atau mungkin terlewat video-video yang sering saya kupas sebenarnya terkait masalah ini ya. Mudah-mudahan video kali ini sebagai penyempurna dari pertanyaan-pertanyaan Anda yang masih Anda kebingungan atas tadi ya, upaya hukum perdata dan pelaporan dugaan pidana terhadap nasabah gagal bayar sudah saya jawab dengan tuntas. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang baik buat kalian dan edukasi yang baik untuk kalian semua. Itu saja yang mau saya bawakan. Seperti biasa, saya mohon feedback terbaik dari kalian semua. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut dengan apapun, penagihan-penagihan yang semengerikan apapun, karena Anda sudah paham bahwa itu semua adalah resiko. Resiko ketika kalian ngambil pinjol, lalu kalian gagal bayar, dan ini resikonya kalian ditagih. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Jangan lupa ya, subscribe Jamal Official Vlog, oke? Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya, dan di like, di share, dan di komen. Terima kasih, sampai jumpa. Alhamdulillah teman-teman, ada di akhir video ya. Saya ingin menyampaikan kesimpulan buat kalian semua. Tadi saya sudah jabarkan, tadi saya sudah uraikan. Secara perdata, mereka kreditur, dalam hal ini pinjaman online yang kita bicarakan, boleh dan bisa menggugat Anda secara perdata atas dugaan wan prestasi atau tidak terpenuhinya pembayaran yang harusnya Anda bayarkan, tidak terpenuhinya perjanjian yang sudah disepakati bersama pada saat akad pembiayaan, walaupun melalui elektronik karena sudah sah menurut Undang-Undang ITE ya, sudah sah apa yang Anda tanda tangani secara elektronik. Nah, itu yang bisa mereka lakukan. Namun ya, tidaklah mudah untuk melakukan seperti itu. Ya, saya juga belum pernah mendengar kasus-kasus ini dinaikkan untuk secara perdata digugat nasabah-nasabah yang gagal bayar. Karena bukan hal yang murah, saya bilang, bukan hal yang mudah juga. Karena mereka harus terbentur dengan utang yang selama ini faktanya cuma 2 juta, 3 juta. Mungkinkah bahwa itu akan digugat? Ya, mereka akan menimbang besar pasak daripada tiang. Karena mendaftarkan gugatan bayar, berperkara di pengadilan pun harus membayar biaya-biaya yang timbul saat perkara itu dimulai. Paham ya? Jadi mereka bisa saja, namun tergantung dari mereka apakah menjalankan atau tidak upaya dan hak mereka itu. Ya. Nah, secara pidana Anda tidak bisa dan tidak akan pernah dijatuhi pidana karena Anda tidak bayar utang pinjol, tidak akan pernah bisa. Karena undang-undang yang berbicara, khususnya di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia di pasal 19 ayat 2. Karena kita menganut asas lex specialis derograt lex generalis, ke aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum. Aturan yang khususnya ya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Nah, aturan yang umum yang mereka sering takutkan ya, menakut-nakuti Anda dengan pasal 378 penipuan, 372 penggelapan. Nah, seperti itu. Tapi sekarang ada undang-undang ya, undang-undang khusus yang mengaturnya, yaitu aturan khusus di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 di pasal 19 ayat 2 bahwa tidak ada seorang pun boleh dijatuhi pidana atau dikenakan pidana, dipenjara ya, atas putusan tidak membayar utang. Nggak boleh ya. Sudah paham? Sudah jelas? Jadi semua sudah saya jelaskan, sudah saya jabarkan, sudah saya uraikan. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat yang baik buat kalian sebagai treatment
sebagai energizer buat Anda semua menapaki hidup yang lebih baik lagi tanpa riba. Dan saya hanya menyarankan buat kalian semua, silahkan ya tergabung di grup WA. Di grup WA PMP Paguyuban Membasmi Pinjol, ada saya di sana. Ada saya di dalam setiap grup tersebut, dan insya Allah kita sama-sama memecahkan masalah terkait penagihan yang kalian takutkan. Saya ada di sana untuk mentorin kalian semua. Mudah-mudahan bermanfaat grup ini. Silakan, tadi ada beberapa running tag warna merah, tulisannya putih. Nah, silakan. Itu ada nomor telepon yang bisa dihubungi, nomor WA yang bisa dihubungi ya. Maksudnya nomor WA hanya japri saja, chat WA ya. Untuk Anda menjadi member WPP, syarat dan ketentuannya akan dijelaskan oleh admin saya. Itu saja. Untuk teman-teman semua, mudah-mudahan Anda sehat selalu. Dan sebelum saya akhiri, seperti biasa, saya ingin mendoakan teman-teman semua dimanapun berada. Yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit, semoga Allah sembuhkan. Diangkat sakitnya. Yang saat ini sedang bekerja, sedang berusaha, berniaga, semoga Allah lancarkan. Setiap aktivitas yang Anda lakukan, yang Anda kerjakan, dijauhkan dari setiap bahaya yang akan menimpa kalian semua. Untuk kawan-kawan yang saat ini rumah tangganya tidak baik-baik saja, di ambang perceraian, di ambang bubar ya rumah tangga kalian, semoga Allah rekatkan kembali, diutuhkan rumah tangganya dalam rumah tangga keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, keluarga yang penuh dengan keberkahan, cinta, kasih sayang, keluarga yang bebas dari riba ekonominya. Amin ya robbal alamin. Itu saja yang mau saya bawakan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal pertengahan sampai akhir. Saya izin pamit. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.